Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru, saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial tentang pengisian aplikasi perangkat pembelajaran 2021-2022. Nah, ini aplikasinya setelah saya buka. Setelah saya buka, di atas ini ada menu ya. Ketika dia dibuka, maka langsung otomatis menuju ke menu utama. Menuju ke menu utama, kemudian menunya itu ada, ini aplikasi RPP ini hanya sekedar informasi aja bahwa RPP ini yang buat program ini atau aplikasi ini dibuat oleh saya sendiri. Baik, kemudian di sini ada operator, ada home, data, AME1, AME2, Prota, Promes1, Promes2, SKM. Kemudian ini menunya, kemudian ada alat yang bisa digunakan, unprotect. Ini untuk membuka kunci, kemudian manage rules, data validation, paste values, view headings. Ini untuk menampilkan headingsnya, huruf, baris, dan kolom. Kemudian ada print preview untuk melihat sebelum di print, ada save, ada close. Untuk menutup aplikasi. Baik, yang pertama kita di menu home. Menu home ini ada satuan pendidikan. Di sini SMK Pelayaran Jakarta Raya, tahun pelajaran 2021-2022, nama kepala sekolah, kemudian nama guru. Nah, ini diketikkan nama gurunya siapa, nama Bapak Ibu guru. Ini saya kasih contoh. Kemudian mata pelajaran apa yang diajarkan. Kemudian kelas ini dipilih ya Bapak Ibu di sini. Kelas 10, 11, 12. Oke, kemudian kompetensi keahlian. Ini ada nautika, teknika, nautika, dan teknika. Nautika dan teknika ini dipilih kalau mata pelajaran umum. Ya, kalau mata pelajaran kejuruan ya sesuai dengan kejuruannya apa. Kemudian jumlah jam per minggunya berapa? Ini TP, T itu teori, P itu praktek. Praktek itu diisi khusus untuk mata pelajaran kejuruan yang di struktur kurikulumnya ada jam praktek. Itu, ada jam praktek. Kalau mata pelajaran umum tidak ada eksplisit dijelaskan bahwa jam praktek, misalnya matematika jam prakteknya apa, enggak ada. Jadi hanya jam pelajaran per minggunya saja, maka diisinya di T aja, P-nya di nolin atau kosongin boleh. Tanggal cetak ini sesuai dengan tanggal hari ini ya. Ini sesuai dengan ini sesuai dengan tanggal awal tahun ajaran pelajaran. Ya, Jakarta 12 Juli 2021. Oke, ini menu utama. Kemudian kita lanjut pindah ke menu data. Nah, menu data ini adalah master data kompetensi dasar KD3 dan KD4, pengetahuan dan keterampilan. Masternya, master data KD-nya. Jadi KD, materi pokok, nomor KD, kemudian deskripsi KD-nya itu dituliskan di sini. Ini semester 1, yang ini. Kemudian ini semester 1. Kemudian ini semester 2. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, di sini file ini ada bagian terkunci, ada bagian yang tidak terkunci. Nah, yang bisa diklik itu tidak terkunci, artinya bisa diisi, dituliskan di situ. Tapi kalau di bagian-bagian yang lain, ini contoh saya klik di sini nggak bisa, kenapa? Karena tetap protect. Nah, bagaimana cara membukanya? Diklik aja unprotect. Ini maka bisa diklik lagi. Oke. Nah, di sini dituliskan nomor, kemudian materi pokok, kemudian nomor KD, kemudian deskripsi KD3 dan KD4-nya. Nah, kebanyakan Bapak Ibu guru kan mengambil kompetensi dasar itu dari kementerian misalnya, atau dari MGMP. Caranya gimana? Kalau ngetik lagi kan terlalu banyak tuh, terlalu panjang, agak ribet. Bisa di copy paste. Boleh copy paste. Tapi dengan catatan, misalnya Bapak Ibu copy paste dari Excel. Excel ke Excel nih misalnya. Kalau Excel ke Excel, jangan dipaste langsung Ctrl V, jangan. Jangan. Tapi gimana? Misalnya cara mengkopinya gimana kalau dari Excel ke Excel? Ini contoh, ini Excel yang lain ya, misalnya nih yang di semester 2 nih. Saya mau coba nih. Caranya gimana cara mengkopinya? Nih, perhatikan. Cara mengcopy dan cara mempastenya. Jangan sampai salah, karena ketika salah, maka format berubah. Gitu, oke? Cara mengkopinya adalah klik 2 kali. Di misalnya Excel to Excel nih.
klik 2 kali di baris dan kolom yang mau di copy, kemudian di blok. Sorry, ini. Atau bisa langsung ke atas nih, di sini nih. Misalnya gini. Ini di blok aja. Gini. Baru kemudian klik kanan, kalau pakai mouse, copy. Itu cara mengcopy di Excel. Jadi ini kan Excel nih format aplikasi ini. Kita mengkopinya juga dari filenya itu dari Excel. Caranya gini. Jadi pilih, misalnya ini yang saya mau copy nih. Nah, baru di atas di bagian efek sini di blok. Nah, baru klik kanan atau Ctrl C boleh. Gitu. Jangan langsung di sini. Jangan langsung, misalnya saya mau copy ini, langsung di sini copy. Mana copy ini? Jangan. Tapi yang di copy adalah value-nya, isinya. Kalau copy-nya di sini berarti semua format di copy. Format baris, format kolom, border, bentuk tulisan, itu semuanya di copy. Tapi kalau kita mengambil dari atas, yang di sini yang di blok, baru kemudian kita copy, nah berarti ini hanya mengcopy isinya saja. Formatnya tidak ikut. Nah, gitu cara mengkopinya ya dari Excel. Nah, kemudian kita pindahkan, pastekan di sini. Gimana caranya? Caranya, misalnya ini kosong ya, contoh ya. Nih, caranya gimana pastenya? Pastenya pun kita pastekan di sini di atas. Bukan di dalam barisnya. Boleh di dalam barisnya, tapi diklik 2 kali. Gitu, klik 2 kali. Ini 1, 2. Nah, tuh muncul. Muncul garis yang kedap-kedip. Nah, itu baru boleh di Ctrl V di sini ya. Tapi kalau nggak mau ribet, pastenya di sini aja nih, klik kanan, paste. Nah, itu. Nah, ini yang dipaste ini adalah value-nya saja, jadi tidak ikut formatnya. Oke, Bapak Ibu, karena terkadang kalau kita paste dari file yang lain, formatnya apalagi Excel ke Excel, nah formatnya berbeda. Makanya merusak formatnya jadinya. Jadi yang di copy, saya ulangi cara mengcopy ya Bapak Ibu ya. Pilih file atau pilih baris dan kolom yang mau di copy, terus di atas ini kalau agak kecil dilebarkan saja, oke. Terus di blok, baru di copy. Sorry ini di cut. Di copy ya, di copy Ctrl C boleh atau klik kanan mouse-nya copy. Baru dipastekan. Pastekan, cara pastenya pun di sini pastenya nih. Di efek sini, klik kanan, paste. Nah, gitu. Jadi yang ke paste itu, yang tersalin itu adalah value-nya saja. Formatnya tidak ikut. Oke? Seperti itu. Nah, bagaimana kalau dari file yang lain? Tadi kan kita bahas Excel to Excel nih. Gimana kalau misalnya dari PDF ke Excel? Sama caranya. Tapi kalau di PDF ya tinggal di blok aja tulisan yang mau di copy. Di blok, terus klik kanan, copy atau Ctrl C. Nanti ketika pastenya, jangan langsung dipaste juga di sini. Tapi misalnya di paste di sini ya, klik di sininya nih. Di dalamnya, baru pastekan. Gitu ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jangan sampai salah mengisi ya, salah cara copy paste dari file yang lain ke dalam aplikasi ini. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini sudah nih. Jadi isinya nomor 1 materi pokoknya apa? Nomor KD. Nah, ingat nomor KD ini berurutan 3.1, 4.1. 3 itu pengetahuan, 4 itu keterampilan. Terus berikutnya ini jangan sampai dilengkap ini. Misalnya untuk penulisan nomor 2, langkain satu baris. Jangan, lanjut aja. Nomor 2 di bawahnya. Jangan dilangkain satu baris ya, jangan. Ya, begitu seterusnya. Kemudian semester 2 diisi yang sebelah kanannya ini untuk semester 2. Ini yang semester 2. Ini yang semester 1. Oke. Nah, setelah ini selesai, kita sudah mendistribusikan KD di tiap-tiap semester. Kemudian kita pindah ke AME1. Nih, AME1 yang atas. Analisis minggu efektif semester 1. Nah, ini sudah given dari sananya. Ini diisi oleh kurikulum. Lihat jumlah jamnya, jumlah minggu efektifnya 19. Jumlah jamnya berapa tadi di depan kita isi? 4 jam. Di 19 kali 4 jam pelajaran, 76 jam pelajaran.
Nah, di sini di analisis minggu efektif itu otomatis terisi. Nih, nomor materi pokok, ini nomor KD, kompetensi dasar 3 dan 4 ini otomatis terisi. Dari mana? Dia ngebaca dari data yang di sini. Jadi AME ini otomatis. Ini kita nggak usah ngeklik. Ini kan nggak bisa diklik nih, saya sengaja diprotek karena ini sudah otomatis. Nah, terus kita ngisi apa di AME ini? Di AME ini ngisinya hanya alokasi waktunya saja tiap KD itu. Yang ini di sini nih. Ini kita bisa klik. Alokasi waktu. Alokasi waktu ada T, P, T itu teori, P itu praktek. Nah, Bapak Ibu yang mengajar mata pelajaran kejuruan kan ada prakteknya. Diisi aja di sini jam prakteknya berapa. Nah, ingat jam praktek itu diisinya dilurus dengan 4.1 ya. KD 4 ya yang ini. Ini kan 4 nih. 4.1 berarti prakteknya di sini. Jangan di sini, ini teori nih materinya nih. Gitu ya. Pengetahuan yang atas nih, yang di sini keterampilan. Oke. Ini AME 1, kemudian lanjut ke AME 2. AME 2 sama nih. Alokasi waktu aja yang diisi. Ini ngisi isian nomor, materi pokok, nomor KD, kompetensi dasar 3 dan 4. Ini otomatis tersalin dari data dari sini nih. Ini semester 2. Oke, sistemnya AME 2. Tinggal isi alokasi waktu sama tadi ya, kalau mata pelajaran kejuruan yang ada prakteknya diisi jam praktek. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu, jumlah jam di sini nih. Perhatikan jumlah jam yang ada di sini. Ini kan 76 ya. Itu harus sama dengan jumlah jam yang ada di sini nih. Perhatikan Bapak Ibu. Jangan sampai berbeda. Kalau berbeda berarti ada yang salah. Di sini pengisiannya. Pendistribusian alokasi waktunya ada yang salah. Perhatikan. Kalau ada teori, ada praktek, berarti jumlahnya, akumulasi jam teori dan praktek itu harus sama dengan di sini. Oke? Begitu juga di AME 2. Ini 28 jam, benar nggak 28 jam? Betul. Oke. Ini prota selanjutnya ya, ini AME 2. Kemudian kita ke prota. Prota itu apa? Program tahunan. Program tahunan itu rangkuman. Ya, rangkuman kompetensi dasar apa yang akan kita ajarkan dalam 1 tahun pelajaran. Secara keseluruhan dan alokasi waktunya. Nah, ini juga, ini Bapak Ibu nggak ngisi apa-apa di sini. Ini otomatis semuanya. Otomatis terisi. Nggak usah ngapa-ngapain di sini. Di program tahunan ini, di menu program tahunan ini nggak diapa-apain. Oke, lanjut ke Promes. Promes 1 nih, program semester, program pelaksanaan pembelajaran per semester, semester 1. Nah, ini nomor kompetensi dasar ini otomatis terisi. Dari mana terisinya? Dari AME tadi ya, dari AME. Kemudian alokasi waktunya juga ini otomatis, ini nggak bisa diklik kan ya, ini otomatis. Nah, di sini kita ngisi apa di sini? Kita isi apa di Promes ini? Jadi di Promes ini, kita ngisinya hanya angkanya saja di sini. Hanya angka distribusi alokasi waktu per minggu. Gitu maksudnya. Contoh gini, saya hapus tadi. Contoh gini. Perhatikan. Di materi pokok 1, geometri dimensi 3, alokasi waktunya 12 jam. Nah, matematika ini tadi berapa jam per minggu? 4. 4 jam ya. Nah, berarti kalau 12 jam berapa hari saya ngajarnya? 3 hari. 4, 4, 4. Jadi per minggunya dituliskan angka jumlah jam mengajar kita per minggu. Sesuaikan dengan struktur kurikulum. Oke, ini 12. Lanjut, ini 12. Ya, 4, 8, 12. Kemudian kita lanjut ke Agustus minggu pertama. Ke bawah lagi. Kan ini kan sudah nih 12 jam. Ada lagi. 4, 4, 4. Karena ini juga 12. Ini juga 12. Oke, lanjut lagi. 4, 4, 4, 12. Kemudian bawah lagi. 4, 4, 4. Kemudian bawah lagi. Nah, lihat di bawahnya ini ada berapa? Ini 4, hanya 4 jam, berarti hanya 4. Pindah lagi ke bawah. Sorry. 4, 4, 4. Pindah lagi ke bawah. 4, 4, 4. Nah, distribusi alokasi waktu di sini itu pasti penuh semuanya. Yang di blok ini nggak usah diisi, ini otomatis maksudnya ngebaca dari AME tadi bahwa ini minggu 1, 2, misalnya bulan Juli ini minggu 1, kedua ini libur, makanya di blok nggak usah diisi. Oke.
Nah, ini pasti otomatis nih terisi. Ini jumlah minggunya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Karena tadi di AME 1 19 minggu. Oke, begitu. Seperti itu cara pengisian di Promes ya, Promes program semester 1 sama juga dengan program semester 2. Sama caranya. Kemudian kita pindah ke SKM. SKM ini, nah ini otomatis terisi, tinggal diisikan aja kriteria penetapan SKM-nya. SKM itu apa? Standar ketuntasan minimum. Biasanya juga disebut dengan KKM dulunya. KKM, kriteria ketuntasan minimal atau minimum. Tinggal Bapak Ibu isikan. KKM-nya berapa sih? Di SKM mata pelajaran 70. Nanti distribusi 70-nya ini dari mana? Di tiap KD itu ada KKM-nya 70, 70, 70, 70. Nanti akumulasinya juga 70. Apakah di sini harus 70? Tidak mesti. Misalnya di sini contoh nih ya. Misalnya mana materinya agak susah ya, misalnya nih transformasi geometri misalnya nih. Ini agak susah nih materinya. Di sini saya maunya cuma 60. Di sini 70 misalnya atau di sini 65. Nah, ini kan SKM-nya 68 nih. SKM khusus KD ini. Khusus KD 32 dan 42. 68. Jadi ketika anak ujian atau ketika saya menguji anak KD ini, KD 3.2 dan KD 4.2, kalau nilai anak sudah 68 itu sudah lulus. Jangan dipaksakan jadi 70. Kenapa? Karena di analisis ketuntasan minimum kita itu hanya 68. Gitu. Nanti diakumulasinya berarti kan kalau di sini 68 supaya di sini 70, ada KD yang lain yang bisa menutupi ini. Berarti kan ada yang lebih mudah misalnya menentukan apa? Contoh misalnya nih mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual. Misalnya saya tambah aja di sini 75, di sini 70. Sorry. Ya, di sini ya betul di sini 70 misalnya. Nah, gitu kan? Menutupi. Jadi kalau KD ini KD 3.5 dan 45 ketika anak jawabannya saya uji anak, saya ngetes setelah proses pembelajaran terus nilainya hanya 70 berarti nggak lulus untuk KD ini. Kenapa? Karena SKM-nya 73. Gitu. Jadi penentuan KKM atau SKM itu harus dianalisis. Apa sih 1, 2, 3 ini? 1, 2, 3, 4 ini apa? Ada keterangannya di bawah. Ada karakteristik peserta didik, intake-nya. Kalau dia di kelas 11 atau di kelas 12, tanya guru yang sebelumnya ngajar. Misalnya matematika yang ngajar siapa? Tanya, gimana sih anak kelas ini kemampuannya gitu. Nah, kalau dia tinggi berarti kasih poin 81 sampai 100. Kalau sedang-sedang saja 65 sampai 80. Kalau intake-nya rendah 50 sampai 64 gitu. Kemudian yang kedua karakteristik mata pelajaran, kompleksitas istilahnya. Gimana sih mata pelajaran ini atau materi ini gimana sih? Sulit, gampang, mudah, sedang gitu. Kalau tingkat kesulitannya tinggi maka nilainya skornya 50 sampai 64. Kalau tingkatnya sedang 65 sampai 80, kalau rendah misalnya gampang, mudah nih materi ini mudah, berarti kasih poin antara 81 sampai 100. Kemudian kondisi satuan pendidikan nomor 3 nih, daya dukung. Nah, di sekolah ada alat-alat praktek yang lengkap Kak gitu atau di kelas itu sarana dan prasarannya lengkap tidak untuk proses pembelajaran, mendukung proses pembelajaran. Seperti itu. Analisis hasil penilaian sebelumnya. Contoh misalnya saya mengajar di kelas 12 yang sudah lulus kemarin. Untuk materi ini misalnya materi A, gimana hasil pekerjaan anak yang semester yang sudah lulus kemarin itu? Nilainya bagus apa tidak? Nah, seperti itu. Jadi ada kombinasi dari kemampuan awal siswa yang kita ajar, kemudian tingkat kesulitan materi atau kompleksitasnya, kemudian daya dukung sarana dan prasarananya, kemudian analisis hasil penilaian sebelumnya, gitu, sebelumnya pada materi yang sama ya maksudnya.
Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk pengisian aplikasi perangkat pembelajaran. Nah, ini menunya. Kalau sudah selesai ya tinggal di save, ini klik save. Seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat tutorial ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyelesaikan perangkat pembelajarannya sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.